Banyak yang tidak menyadari bahwa Imam Mahdi telah muncul dan keberadaannya telah diketahui oleh sebagian orang, tetapi masih dirahasiakan. Mereka hanya terpaku pada ciri-ciri tertentu yang mereka baca dari sumber yang belum tentu valid, lalu menolak jika seseorang yang datang tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Banyak dari kita yang terlalu kokoh dengan pemahaman yang diwariskan secara turun-temurun, bahkan tanpa menyelidiki kebenarannya lebih dalam. Banyak para ulama dan ahli ibadah yang mempelajari tentang sosok utusan Allah dari kitab-kitab lama, lalu meyakini bahwa jika Imam Mahdi datang, maka dia harus memiliki ciri-ciri yang sesuai dengan apa yang mereka pelajari. Namun, bagaimana jika kebenaran datang dalam wujud yang berbeda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, kita hidup di zaman yang penuh dengan informasi. Tetapi ironisnya, justru di zaman ini banyak orang yang salah memahami ajaran agama. Salah satu topik yang sering disalahpahami adalah tentang kedatangan Imam Mahdi. Banyak umat Islam yang meyakini kemunculan Imam Mahdi dengan gambaran tertentu yang mereka yakini secara turun-temurun. Namun, masalahnya adalah, apakah pemahaman yang kita pegang selama ini benar-benar berasal dari sumber yang syahih? Ataukah kita justru terjebak dalam hadis-hadis lemah, bahkan yang berasal dari Israiliyat dan kitab-kitab kuno yang belum tentu memiliki dasar kuat dalam Islam? Di dalam Al-Quran, Allah telah memperingatkan kita untuk selalu mencari kebenaran, bukan hanya sekadar mengikuti keyakinan yang diwariskan tanpa dasar yang jelas. Bahkan, dalam surat At-Taubah ayat 107, Allah menegaskan bagaimana orang-orang munafik membangun sesuatu yang tampak religius, tetapi justru bertujuan untuk menyesatkan umat dan memecah belah mereka. Dan di antara orang-orang munafik itu, ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudaratan pada orang-orang mukmin, untuk kekafiran, dan untuk memecah belah antara orang-orang mukmin, serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka sesungguhnya bersumpah, kami hanya menghendaki kebaikan, dan Allah menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta. Quran Surat At-Taubah 107. Fenomena ini masih terjadi hingga sekarang. Banyak orang yang merasa sudah paham agama, tetapi ketika kebenaran datang yang tidak sesuai dengan ekspektasi mereka, mereka justru menolaknya, bahkan memusuhinya. Sejarah telah berulang kali membuktikan bahwa setiap kali Allah mengutus seseorang untuk membimbing umat, selalu ada penolakan dari mereka yang menganggap diri mereka lebih memahami agama. Kita bisa melihat bagaimana kaum musyrikin Quraisy menolak Nabi Muhammad SAW hanya karena ajaran yang beliau bawa tidak sesuai dengan tradisi nenek moyang mereka. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari nenek moyang kami. Padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk. Quran Surat Al-Baqarah 170. Hal yang sama terjadi pada Nabi Isa alaihissalam. Kaum Bani Israel saat itu sudah memiliki gambaran tersendiri tentang utusan Allah. Mereka mengira bahwa sang penyelamat harus memiliki ciri fisik dan keturunan tertentu sesuai dengan apa yang mereka yakini. Namun, ketika Nabi Isa datang dengan membawa kebenaran, mereka justru menolak dan menuduh beliau sebagai penyebar kebohongan.
Begitu juga dengan konsep Imam Mahdi. Sebagian orang begitu terikat dengan hadis-hadis yang justru bersumber dari riwayat lemah, bahkan berasal dari sumber Israiliyat yang seringkali dipakai oleh musuh Islam untuk memecah belah umat. Mereka membayangkan bahwa Imam Mahdi harus muncul sesuai dengan gambaran yang telah mereka pelajari tanpa menyelidiki apakah pemahaman mereka benar atau tidak. Banyak di antara kita yang terjebak dalam sikap taklid buta, menerima suatu ajaran tanpa menelaahnya lebih dalam. Allah telah memberikan kita akal dan ilmu untuk berpikir. Seorang muslim sejati seharusnya tidak hanya menerima informasi secara mentah-mentah, tetapi juga meneliti dan mencari tahu kebenaran berdasarkan dalil yang sahih. Tidak semua hadis yang mereka pegang itu benar-benar salah. Ada hadis yang memang isinya benar, tetapi seringkali orang-orang salah dalam menafsirkan maksudnya. Inilah yang menyebabkan perpecahan dan kesalahpahaman dalam memahami konsep Imam Mahdi. Seharusnya kita mendekati setiap dalil dengan sikap ilmiah, penuh kehati-hatian, dan tidak serta-merta menerima tanpa melakukan kajian mendalam. Allah berfirman, "Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui." Quran Surat An-Nahl 43. Banyak orang terjebak dalam pemahaman yang sempit tentang Imam Mahdi. Mereka hanya terpaku pada ciri-ciri tertentu yang mereka baca dari sumber yang belum tentu valid, lalu menolak jika seseorang yang datang tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Padahal, bukankah kita diajarkan untuk selalu berpikir kritis dan mendasarkan keyakinan pada dalil yang benar? Banyak dari kita yang terlalu kokoh dengan pemahaman yang diwariskan secara turun-temurun, bahkan tanpa menyelidiki kebenarannya lebih dalam. Banyak para ulama dan ahli ibadah yang mempelajari tentang sosok utusan Allah dari kitab-kitab lama, lalu meyakini bahwa jika Imam Mahdi datang, maka dia harus memiliki ciri-ciri yang sesuai dengan apa yang mereka pelajari. Namun, bagaimana jika kebenaran datang dalam wujud yang berbeda? Banyak orang yang justru menolak dan menghakimi hanya karena tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Bahkan, ada yang dengan mudahnya menuduh, mencaci, dan mengucilkan. Mereka merasa lebih berilmu, lebih memahami agama, sehingga ketika ada seseorang yang datang tanpa menunjukkan kehebatan ilmu secara zahir, mereka meremehkannya. Allah telah mengingatkan, sesungguhnya syaitan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Padahal syaitan itu tidak menjanjikan kepada mereka selain tipuan belaka. Quran Surat An-Nisa 120. Mereka lupa bahwa ilmu sejati adalah ilmu yang membawa seseorang kepada ketawaduan, bukan kesombongan. Ilmu yang benar justru menjadikan seseorang semakin dekat kepada Allah, bukan semakin merasa paling benar dan menghakimi orang lain. Banyak yang tidak menyadari bahwa Imam Mahdi telah muncul dan keberadaannya telah diketahui oleh sebagian orang, tetapi masih dirahasiakan. Kemunculannya sudah banyak dibahas oleh para pencari kebenaran, namun tetap ada yang menutup mata dan hati mereka karena merasa bahwa pemahaman mereka tentang Imam Mahdi harus sesuai dengan gambaran lama yang telah mereka pelajari. Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa Imam Mahdi akan muncul di bulan Ramadan dan tanda-tandanya sudah mulai terlihat. Namun, tetap saja ada orang-orang yang lebih memilih untuk menunggu sosok yang sesuai dengan harapan mereka, bukan sosok yang sebenarnya telah hadir. Inilah bentuk kesalahan dalam memahami agama ketika seseorang lebih mementingkan tradisi
dan kebiasaan daripada mencari kebenaran yang sesungguhnya. Allah berfirman, "Dan sesungguhnya kebanyakan dari mereka hanya mengikuti dugaan. Sesungguhnya dugaan itu tidak berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran." Quran Surat Yunus ayat 36. Jika kita benar-benar beriman, seharusnya kita membuka hati dan pikiran kita, bukan malah sibuk mempertanyakan, mana dalilnya, mana hadisnya, tanpa benar-benar mencari pemahaman yang mendalam. Sebab, bisa jadi kita justru menolak kebenaran yang telah Allah hadirkan di hadapan kita. Sesungguhnya orang yang benar-benar beriman adalah mereka yang bersikap bijak, bukan mereka yang hanya mengikuti bisikan hati tanpa dasar ilmu. Allah mengajarkan kita untuk berserah diri kepadanya dan selalu mencari kebenaran dengan sikap warid, yaitu ketenangan hati yang didasarkan pada ilmu dan pemahaman yang benar, bukan sekadar perasaan atau keyakinan pribadi yang belum tentu benar. Allah berfirman, "Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran, ataukah hati mereka telah terkunci?" Quran Surat Muhammad ayat 24. Jangan sampai kita menjadi seperti kaum terdahulu yang menolak kebenaran hanya karena tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Jangan sampai kita menjadi seperti iblis yang menolak perintah Allah karena merasa lebih tinggi ilmunya.